Di channel BMH TV ini kan semakin banyak loh peminatnya. Oh gitu Kak? Iya, karena manfaatnya. Wah berarti banyak yang komen dong Kak. Iya betul. Kemarin itu ada yang bertanya di komen di YouTube gitu kan, para netizen. Wah keren banget. Pasti nanya tentang aku ya Kak? Kepedean kamu. Kakak aku tahu arti PD. Singkatan kali. Iya singkatan PD. Apa? Perang dunia. Bukan. Salah Kak? Salah. Atau Pak Danang? Wah, kamu bukan Pak Danang. PD itu terlalu percaya diri. Haruslah Kak. Mungkin teman-teman fan aku Kak. Waduh, bukan nanya tentang Odi. Kenapa kamu? Nih dengerin, ini karena channel BMH ya. Dan ini kita bicara tentang zakat ya Sat ya. Bicara tentang infak sedekah. Nah, yang bertanya ini Sat, boleh saya bacakan Sat? Silakan. Nah, karena bacanya aku aja, kamu nggak bisa baca. Ya udah, kadang aja yang baca. Gini Sat, ada seorang apa nih Sat dibilangnya ya? Subscriber kita ya, ya, baik. Dia ini nanya begini Sat. Awal tahun 2020 sebelum Covid, saya pernah membeli saham di luar negeri Sat, di National Halal Food di England. Karena aku tahu England Di mana? Jawa Tengah. England itu bukan Jawa Tengah, England itu di Eropa. Oh Argentina ya Kak? Wah, kacau kamu. Argentina itu Amerika Latin, England itu Inggris di Eropa. Ya, dengerin. Apakah saya harus mengeluarkan zakat setiap tahunnya Sat? Dari tadi saham di luar negeri itu. Terusnya, apakah dari total investasi atau dari profit saja? Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Kak Danang dan Odi yang semakin cerdas ya. Amin. Yang sekarang sudah bisa membaca. Ustaz, ya? Cerdas apaan? England dia bilang Jawa Tengah. Cerdas. Ya, Masya Allah. Kakak tuh. Pemirsa BMH TV yang saya hormati. Alhamdulillah, berbicara tentang saham ya tidak bisa lepas dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Ya. Karena di mana-mana setiap kita itu berbicara tentang bisnis, trading, ya tidak bisa tidak pasti kita berbicara tentang keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Termasuk juga tentang saham. Ya. Namun sebelum kita berbicara tentang zakat saham, ya. Ada satu hal yang harus kita pastikan ketika ingin membeli saham suatu perusahaan, ya. Bahwasanya perusahaan yang sahamnya ingin kita beli, dipastikan perusahaan itu tidak bergerak atau tidak memproduksi hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Berarti dipelajari dulu ya Sat ya? Dipelajari dulu, dipastikan dulu ya, jangan sampai karena kita terobsesi untuk mendapatkan keuntungan, pembagian dividen dan lain sebagainya, lalu kemudian kita menutup mata ya. Seperti itu ya Ustaz, apa? Beli kucing dalam karung. Bukan beli kucing dalam karung, beli Odi dalam karung. Ustaz. Bang Odi dibeli di mana? Jadi harus dipastikan bahwasannya perusahaan tersebut memang bergerak dalam bidang-bidang yang mubah atau dalam bidang yang halal. Oke. Nah, jangan sampai kita mendapatkan membeli saham, lalu kemudian perusahaannya itu memproduksi atau bergerak dalam bidang-bidang yang diharamkan atau syubhat, sehingga membuat kita ini mendapatkan keuntungan pembagian hasil usaha itu dengan status yang juga diharamkan atau tidak diridhoi oleh Allah. Pemirsa BMH TV yang berbahagia, salah satu peringatan Nabi SAW terkait dengan penghasilan yang diharamkan itu terdapat dalam salah satu hadisnya, ya, bahwasanya seseorang yang melakukan suatu perjalanan syu'than ghubra, ya, sudah berdebu, letih, capek panjang perjalanannya, yarfa' yadaihi ila sama, ngangkat tangannya ke langit, ya Rob, minta, ya Allah, aku berdoa, aku meminta. Famat amu haram, ya, makanannya haram, ya, kemudian penghasilannya haram, apa yang ada dalam tubuhnya juga diharamkan oleh Allah. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Maka pemirsa
hati-hati dalam memilih perusahaan atau PT ketika ingin membeli sahamnya. Ya. Dipastikan kehalalannya, jangan sampai haram atau syubhat. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang terpenting itu ya. Itu yang paling penting. Nah, untuk zakatnya sendiri gimana, Ustaz? Nah, kemudian zakatnya ya sudah disepakati dan telah menjadi fatwa Majelis Ulama ya bahwasanya saham di perusahaan ya yang merupakan representasi daripada kepemilikan ya itu juga wajib untuk dikenai zakat. Secara umum Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 267, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkan atau zakatkan segala penghasilan-penghasilan kalian yang baik-baik. Jadi harus dizakatkan segala penghasilan, penambahan harta, kekayaan yang bersumber dari yang baik-baik. Nah, maka saham ini juga harus dizakatkan. Ya. Nah, bagaimana cara menghitung zakat? Nah, ini kan ditanya gini, Ustaz. Apakah dari total investasi atau dari profit saja? Jadi yang dihitung itu, ya, tapi menghitung zakat saham itu sama dengan menghitung zakat harta pada umumnya. Yang pertama itu adalah nisabnya 85 gram emas 24 karat. Ya. Jadi kalau Odi ya, kalau Mas Danang kan sudah lebih daripada 85 gram ya, cuman aku Bang Odi. Ya. Bang, bukan Mas Danang ya, Mas Danang kalau gitu ya, Mas Danang lebih daripada 85 gram ya, cuman tidak 24 karat. Jadi nggak bisa dikeluarkan zakatnya Mas Danang gitu ya. Mas mulia ya. Mas mulia. Nah, jadi yang pertama senilai 85 gram emas murni 24 karat. Yang kedua haul ya. Yang kedua haul. Nah, kemudian yang ketiga juga bersumber dari yang halal. Nah, saham juga seperti itu. Ya. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya pertama adalah kita memastikan jumlah saham kita. Nilainya berapa? Bukan pada saat membeli, tapi pada saat kita menjual saham itu. Ya, misalnya kita membelinya saham itu misalnya Rp100 per lembar. Lalu kemudian ketika kita jual Rp115 per lembar. Maka yang menjadi patokan adalah pada saat menjualnya. Mungkin harga sahamnya sedang naik sehingga kemudian saat beli lebih rendah daripada saat menjual. Maka yang menjadi standar adalah saat menjual saham tersebut. Saat menjual saham tersebut. Ya. Maka dinilai jumlah saham kita. Oh, saham kita misalnya itu 10%. Ya. Nah, kemudian 10% dan kita melihat bahwa kita memiliki misalnya 10 lot ya atau 100 lot saham ya. Berarti 100 lot dikalikan 100 karena dalam hitungan saham itu satu lot itu bernilai 100 lembar saham. Berarti kita punya 10.000 lembar saham. Ya. Satu lembar saham dinilai 115. Maka disitulah dikalikan. Lalu jumlah nilai saham kita ini ditambah dengan dividennya. Berapa hasil yang bisa kita dapatkan dari kepemilikan saham tersebut. Oh, ternyata di akhir tahun setelah 1 tahun berjalan. Berarti total ya, Sat? Betul. Kita ternyata mendapatkan pembagian hasil, sisa hasil usaha, ya itu ternyata misalnya sekian juta. Ya, sekian juta. Maka itulah yang diakumulasi. Jumlah saham kita nilainya saat dijual berapa total ya setiap lembar dikalikan dengan harga per saham, harga per lembar saham, kemudian ditambahkan dengan pembagian hasil usaha dari saham tersebut. Kemudian dikalikan 2,5%. Dikalikan 2,5%. Nah, itu cara menghitungnya. Lalu bagaimana cara menyalurkannya? Nah, cara menyalurkannya yang pertama adalah dengan mengeluarkan jumlah saham yang harus dizakatkan. Ya, nah, misalnya kita punya 10.000 lembar saham. Nah, berarti dikalikan 2,5%. Nah, disitulah kemudian kita menghitung, oh 2,5%-nya itu berapa dari 10.000 lembar saham tersebut. Nah, baru kemudian silakan menghubungi ya lembaga amil zakat tertentu, semisal Baitul Mal Hidayatullah, untuk menyampaikan atau menyalurkan zakat saham tersebut.
Wah, luar biasa. Jelas jadi Pusing Kak. kenapa pusing? Aku kan nggak pintar matematika. Astagfirullah, jangan terus terang dong. Wah, luar biasa. Ini tentang zakat luar biasa Ustaz ya. Betul. Ya teman-teman, pokoknya jangan sampai ketinggalan di channel yang keren ini. BMH TV di YouTube. Oke? Dah. Dah.